Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rekreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di sini aku akan menyampaikan berita yang sangat fenomenal, yang sangat viral gitu ya, yang dimana di seluruh jagat maya, seluruh Indonesia, mulai dari TikTok, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain, itu diramaikan dengan sebuah berita, yang dimana ada seorang laki-laki itu disiram air keras gitu ya di daerah Jakarta. Yang dimana dalam video tersebut itu ada seorang laki-laki menaik motor pada saat malam hari, kemudian ada diikuti oleh dua orang pemotor yang tidak dikenal. Dan ketika berada suatu jalan, dua orang yang tidak dikenal ini tiba-tiba menyeramkan sebuah air keras gitu ya kepada seorang tersebut. Dan dalam video tersebut sudah terlihat jelas gitu ya, orang yang disiram dengan menggunakan air keras tersebut itu langsung turun dari motor dan berteriak histeris gitu ya. Yang dimana kalau kita tahu bahwa air keras itu ketika mengenai badan kita atau tubuh kita, maka tubuh kita akan terbakar. Kemudian dua orang yang melakukan penyiraman tersebut itu langsung lari dari tempat kejadian perkara. Oke teman-teman juga sudah tahu ya, ini kasusnya siapa? Ya, lain tidak bukan adalah kasus Bang Andri Yunus, yang dimana dalam kasus tersebut Bang Andri Yunus ini baru pulang dari podcast gitu ya, acara podcast, yang dimana beliau ini diundang dari YLBHI gitu ya, yaitu Lembaga Perlindungan Hukum gitulah. Dalam podcast tersebut, beliau menyampaikan terkait remiliterisasi, kemudian terkait judicial review, yang dimana menurut beliau ya banyak gitu ya remiliterisasi, yang dimana pada zaman Pak Prabowo ini itu banyak terjadi remiliterisasi ya, yang dimana seluruh kegiatan di masyarakat militer itu ikut, yang seharusnya militer dan masyarakat atau militer dan sipil ini harus dipisah, dan militer juga tidak boleh masuk ke dalam ranah politik atau bisa kita sebut dengan dui fungsi ABRI. Ya, aku tidak membahas terkait isi dari podcast tersebut, akan tapi aku akan membahas terkait tindakan penyiraman dari air keras yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut kepada korban gitu ya. Ya, di sini kita sudah tahu bahwa hal tersebut sudah sangat melanggar hak asasi manusia, dan selain itu juga untuk kepolisian Republik Indonesia harus bisa mencari pelaku dan melakukan penangkapan kepada pelaku dan melakukan pengejaran gitu ya secepat-cepatnya, agar tidak timbul dari kalangan masyarakat itu opini yang liar gitu ya. Ya mana hal tersebut juga akan menjadi kekhawatiran masyarakat seluruh Indonesia, yang dimana ketika seluruh masyarakat Indonesia ingin bersuara ataupun menyampaikan hak demokrasinya itu dibayang-bayangi dengan kejadian-kejadian tersebut. Oke, kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia juga jangan sampai hal ini itu bisa terulang lagi, bahwa penyiraman air keras ini sudah sering terjadi kepada seluruh publik ataupun tokoh-tokoh di Indonesia seperti Novel Baswedan dan lain-lain gitu ya. Yang dimana ketika seseorang ini ingin mengungkap suatu kebenaran, maka ada seorang yang jahat gitu ya, ingin membungkam kebenaran tersebut. Kemudian bagaimana caranya dari Kepolisian Republik Indonesia ini harus bisa menangkap pelakunya secepat mungkin. Jangan sampai pelakunya itu masih bebas berkeliaran, dan pelakunya harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai sehingga waktu yang berlarut panjang masih dalam pencarian ataupun masih menjadi misteri gitu ya, orang tidak dikenal tersebut. Ya, kita juga menuntut keadilan juga bagi si korban gitu ya, yang dimana dalam hal ini korban mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan bagian badan gitu akibat penyiraman air keras tersebut, dan pelaku harus bisa ditindak seadil-adilnya. Dan kita tahu bahwa negara kita adalah negara demokrasi, bukan negara komunis ataupun yang lainnya gitu ya, yang dimana kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan suatu pendapat di media sosial ataupun di muka umum dengan batasan-batasan tertentu.
yang dimana batasan-batasan tersebut tidak menimbulkan yang namanya kegaduhan, tidak menimbulkan yang namanya anarkis, tidak menjelek-jelekan suatu kelompok ataupun budaya dan lain-lain. Dan hal tersebut juga menjadi PR bagi negara kita, di mana seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki hak demokrasi, memiliki hak bersuara, apapun itu, kecuali suara yang disampaikan oleh orang tersebut itu bersifat provokatif dan lain-lain. Nah, itu baru boleh ditindak. Ataupun mengganggu ketenangan publik gitu ya, ataupun membuat kegaduhan gitu. Ya, dari hal ini, dorongan untuk pemerintah Indonesia, yang dimana tentunya lembaga peradilan itu harus bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya, seberat-beratnya kepada pelaku. Ya, tentunya tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini pasti bertujuan, entah itu bertujuan politis ataupun bertujuan individual gitu ya, ataupun bertujuan yang lainnya. Ya, tentunya hal tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, dan hal tersebut tentu akan melanggar terkait pasal yang sangat berat gitu ya, yang dimana itu melakukan mencederai seseorang dengan sengaja. Dan pemerintah Indonesia terus harus bisa gitu ya, lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari seluruh masyarakat Indonesia, karena kritik yang membangun itu juga sangat berpengaruh bagi keterlangsungan dari pemerintahan Indonesia itu sendiri. Jangan tebang pilih ketika melaksanakan ataupun menegakkan suatu hukum apabila pelaku tersebut mendapatkan suatu backingan ataupun mendapatkan ibaratnya itu perlindungan gitulah dari orang-orang tertentu ataupun orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, memiliki jabatan suatu instansi gitu yang tinggi ataupun yang lainnya gitu. Makanya penegak hukum harus bisa tetap terus adil, jangan tebang pilih. Tentunya hal tersebut itu akan membuat kita gitu ya, seluruh masyarakat Indonesia akan benar-benar menilai terkait peradilan di Indonesia. Ya, seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa terus berasumsi gitu ya, bahwa lembaga pemerintah itu buruk ataupun yang sejenisnya ataupun yang lainnya gitu. Mari kita hapus semua tanggapan tersebut ataupun kita tangkis semua perspektif dari seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang adil, yang dimana negara Indonesia itu bisa menuntut ataupun melakukan penimbangan kejahatan secara seadil-adilnya ataupun menghukum para pelaku tindak pidana dengan seadil-adilnya. Terima kasih.